Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Walaupun keadaannya siang, sore atau malam, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Selamat beraktivitas dan semoga teman-teman di rumah sehat selalu. Amin. Hari ini saya mau panen cairan alami serbaguna hasil fermentasi selama 3 bulan dari gula merah atau molase, bahan organik dan air. Nah, ini ada sekitar 6 wadah ekoenzim ya. Mau saya panen, tapi kali ini mau saya saring-saring dulu tentunya seperti biasa ya teman-teman. Dalam proses pemanenan ekoenzim sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal saring antara ampas dan cairannya. Nah, ini ada beberapa terlihat jamur yang sedikit dan jamurnya yang cukup banyak. Ini jamur putihnya ya teman-teman. Untuk yang lebih sedikit nanti bakal saya pisah di ember yang putih tadi. Selain panen, kali ini juga saya mau sedikit cerita. Nggak sedikit deh, banyak kayaknya. Pengalaman saya dalam memulai mengolah sampah di rumah. Nah, waktu itu sekitar tahun 2018. Saya tuh mulai menyukai tanaman ya, teman-teman. Awalnya itu tanaman hias. Jadi ketika itu saya kan berhenti kerja dan nggak ada aktivitas gitu, kayak bosen cuman di rumah membaca, ngurus anak-anak. Dan kemudian saya mulai lihat-lihat tanaman. Kayaknya kalau punya tanaman mikirnya ini juga kayak senang gitu. Ada yang dirawat, ada yang diperhatikan juga selain aktivitas lainnya. Nah, suka deh waktu itu tanaman, mulai dari tanaman hias, kemudian mulai menyukai tanaman sayuran dan bisa mengkonsumsi sendiri. Ketika mulai menyukai tanaman yang bisa dikonsumsi, saya mikir ini tanaman itu butuh nutrisi, dan nutrisi yang baik itu dari kompos atau pupuk organik cair yang organik tentunya. Nah, di situ saya belajar membuat kompos di Instagram, di media sosial, baca-baca gitu. Kemudian saya melihat juga beberapa postingan tentang sampah yang numpuk, bahaya sampah yang terbiarkan begitu saja di tempat sampah, di TPA, bahkan ketika mendengar ada hari sampah nasional ya, atau HPSN itu Hari Peduli Sampah Nasional, saya ini sejarahnya seperti apa, ternyata mencengangkan sekali teman-teman. Kasus yang TPA meledak itu yang memakan korban, ratusan jiwa meninggal dunia dan dijadikan sebagai bencana alam nasional di Indonesia. Nah, saya mikir, oh iya ya, sampah ditumpuk kemudian dibuang. Jadi di situ tuh saya merasa kayak yang bersalah gitu. Gimana nih caranya biar saya itu tidak menumpuk sampah? Jadi mulailah saya memilah sampah, tapi pada saat itu saya hanya memilah sampah organik dan diolah sendiri menjadi kompos, pupuk organik cair. Saya belajar tentang komposter dan bagaimana cara untuk membuat komposter tersebut. Sebenarnya nama komposter, pemilahan sampah, kemudian kapan terurainya sampah itu tidak asing bagi saya, karena dulu waktu sekolah pun saya jurusan IPA, dan waktu itu juga saya ikut organisasi pecinta alam. Jadi paling ingat dan terngiang-ngiang di telinga saya itu, kalian itu harus bawa sampah kamu dari manapun kamu berada. Gitu, walau hanya cangkang permen, bawa pulang sampahnya. Nah, saya mikir waktu itu kan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang itu membuang sampah pada tempatnya bukan menyelesaikan masalah, tapi justru malah tambah masalah. Di mana? Di TPA sampah menumpuk, kemudian bercampur baur antara
yang organik dan organik, ya menimbulkan gas metana, bahkan Allah pun melarang kita untuk merusak bumi, harus menjaganya gitu. Nah di situ saya mulai mikir banyaknya berita-berita tentang biota laut yang mati dan isi perutnya itu banyak terdapat sampah plastik, kemudian sedotan. Padahal itu hanya beberapa jenis, tapi dampaknya itu sangat luar biasa bagi alam, bagi lingkungan, bahkan bagi bumi kita. Jadi dari situ saya mulai berpikir, ayo semangat untuk milah sampah. Bukan hanya untuk diri, tapi untuk lingkungan. Belajar konsisten dan terus berbuat baik untuk berubah. Begitu teman-teman ceritanya. Jadi teman-teman yang baru mulai, yuk semangat kita sama-sama belajar untuk mencegah, memilah, dan mengolah sampah di rumah. Tentunya itu akan menyelesaikan masalah kita di TPA. Jangan pantang menyerah, terus untuk mencoba ya teman-teman. Oke, cukup untuk hari ini. Udah selesai juga panennya. Mau saya simpan di wadah yang kecil. Dan ini sampah organiknya ada sekitar 8 kilo teman-teman. Bayangkan kalau ini terbuang sia-sia di TPA. Ya kan? Jadi lebih baik diolah, bermanfaat deh. Oke, terima kasih. Sayangi bumi, sayangi diri. Semoga teman-teman sehat selalu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.